Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rahmah Hidana, selaku Kepala SMK Negeri 7 Jember, ingin mengajak dan menghimbau warga Sumbersari, terkhusus siswa-siswi SMK Negeri 7 Jember, supaya bersama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Tentunya dengan menerapkan prokes 5M ini belum cukup jika belum melakukan vaksin. Mengapa harus vaksin? Karena vaksin nanti yang membuat tubuh kita kebal terhadap virus COVID-19. Jadi vaksin itu tidak membunuh, tapi membantu kita melawan virus COVID-19. Mari bersama-sama kita sukseskan vaksinasi program pemerintah demi kesehatan kita bersama, demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Boleh gabung nggak? Boleh, duduk. Ayo duduk. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Kak, kita baik-baik saja. Pak Kakak gimana Kak? Alhamdulillah Kak, kita baik-baik saja. Iya Kak, aku dengar ada vaksin loh besok. Kakak mau ikut? Kamu mau vaksin? Iya. Yakin kamu mau ikut vaksin? Yakin sih. Kalau aku sih enggak ya, soalnya itu loh. Masa kamu gak dengar berita dari warga-warga sekitar? Apakah benar beritanya Kak? Benar, orang di rumahnya aku loh banyak yang mati. Tetangganya aku ya kan ya? Iya betul. Jangan divaksin, jangan mau. Aku aja nggak mau. Enggak penting yang bahaya Kak. Bahaya. Aku kan jadi ragu ya yang mau vaksin. Gimana ini? Masih jangan Kak, bahaya sekali. Jangan. Bahaya sekali itu. Nah, kita pikir-pikir dulu dah. Jadi gak usah dah, aku kan. Ini loh katanya besok mau vaksin. Terus kenapa? Jangan, di rumah aku loh banyak yang meninggal ya. Banyak berita kayak gini Kak. Itu. Bahaya Kak. Siapa itu? Ya banyak buktinya lah. Kalau kamu gitu, buktinya aku gak kenapa-kenapa. Emang kamu udah vaksin? Sudah, kita sudah vaksin ya. Yakin kamu? Yakin lah. Kalau kamu gak yakin, ayo ikut kita ke puskesmas terdekat minta ke penjelasan dokter. Ayo biar lebih jelas ya. Iya. Ayo. Kita buktikan saja ya. Iya. Permisi dong. Iya, silakan masuk. Kami kesini untuk menanyakan masalah vaksin. Biar tidak salah paham lagi, untuk lebih jelasnya dokter jelaskan masalah vaksin. Apa itu manfaat dari vaksin? Lebih jelas lagi dokter coba jelaskan kepada kami biar kami tidak salah paham gitu. Vaksin ya? Iya. Vaksinasi, imunisasi ini sih sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang. Kita jamin dulu ya. Ini puskesmas kami ya. Ini ruangan kepala puskesmas kami. Nama saya Dr. Bawin, saya dokter fungsional di sini. Saya bersama dua dokter lainnya, dokter intensif, ada dokter Megan dan dokter Siska. Vaksin itu apa dok? Ada 3 yang perlu kita ketahui.
yang paling sering kita dengar mungkin akhir-akhir ini ya, ada vaksin, ada vaksinasi, ada imunisasi. Nah, kita rinciin dulu. Ini apa sih ketiganya? Yang pertama vaksin. Vaksin itu sendiri adalah bahan yang terdiri dari virus yang dilemahkan atau virus dimatikan atau bagian dari virusnya yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua vaksinasi. Vaksinasi adalah proses menyuntiknya, proses injeksi. Jadi bahan tadi, vaksin tadi kita suntikkan ke manusia, ini namanya vaksinasi. Kemudian yang dari kecil kita sering dengar namanya imunisasi. Proses ini adalah imunisasi. Ya, ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh terjadi reaksi. Reaksi inilah yang disebut vaksinasi, imunisasi. Ada yang minta? Iya, saya mau nambahkan sedikit ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah penasaran vaksin ini sebenarnya aman atau tidak, gitu ya? Mungkin terutama vaksin COVID ini. Nah, kalau berdasarkan sumber-sumber yang sudah dibaca, vaksin ini sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Jadi dari Majelis Ulama itu sudah disertifikasi halal ya. Kemudian kalau dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah dipastikan melalui uji klinis dan sudah dipastikan aman. Jadi sudah melalui uji klinis. Jadi kita memvaksinasi itu bukan menguji klinis, tapi sudah melalui uji klinis sebelumnya. Jadi sudah bisa dipastikan aman. Terus gini dok, kalau kita tidak mendapatkan vaksinasi, apa yang akan terjadi kepada kita? Apakah kita akan mudah terpapar virus corona seperti itu? Oke, jadi pertama harus diketahui dulu bagaimana proses vaksin ini bekerja di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika disuntikan materi vaksin seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada vaksin yang ada virus yang dilemahkan atau virus mati atau bagian dari virus itu. Ketika disuntikan ke tubuh kita akan terjadi respon di dalam tubuh kita, yaitu pembentukan antibodi. Antibodi ini adalah kita bisa sebut imun tubuh kita akan berespon terhadap vaksin ini, sehingga terbentuklah antibodi di dalam tubuh yang kebal terhadap bagian-bagian yang disuntikan ini, yaitu virus yang dilemahkan atau virus mati atau bagian dari virus. Nah, bentuk antibodi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk mengenali jika nanti ada virus COVID yang terserang atau terpapar ke tubuh kita. Jadi ketika kita sudah divaksin, kemudian terpapar pada virus corona, maka tubuh kita sudah kenal, oh ini virus corona, ini virus COVID. Tubuh kita sudah punya kekebalan terhadap virus tersebut sehingga bisa diatasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang belum divaksin sebelumnya. Kemudian selain itu, si vaksin ini juga akan membantu kita supaya ketika kita terserang, maka respon tubuh lebih terkontrol karena kan sudah kenal. Jadi lebih terkontrol sehingga kemungkinan untuk mendapatkan gejala yang lebih berat menurun. Jadi cenderung orang yang sudah divaksin gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan yang belum divaksin. Sambung ya? Kita sambung. Tadi ada kata-kata antibodi. Pasti awam bingung apa sih antibodi terus imun kebal. Kita buat permisalan. Antibodi itu kita ibaratkan tentara. Ya. Vaksinasi itu proses kita memproduksi tentara. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau nggak divaksin gimana dong kalau ada virus? Nah, itu bedanya. Kalau misalkan sudah divaksin, tentara di tubuh, tentara khusus COVID ya, karena ini kita bahas vaksinasi COVID. Tentara COVID di dalam tubuh sudah diproduksi, mulai dengan menggunakan vaksinasi itu. Tapi kalau orang yang belum mengalami vaksinasi, tentara di dalam tubuh khusus COVID itu belum ada, itu belum siap. Jadi ketika ada paparan virus, ada bedanya nggak? Orang yang belum divaksin dengan yang sudah divaksin ada bedanya. Bedanya yang satu sudah ada tentaranya yang siap ketika ada paparan COVID. Oh ini nih lawanku ini. Nah si tentara melawan. Beda sama orang yang belum divaksin, dia nggak punya pertahanan tubuh untuk COVID seperti itu. Nah itu yang dinamakan antibodi.
Di form screening tersebut nanti ada memang beberapa penyakit yang nggak bisa divaksinasi. Saya sebutkan contohnya saja sebagian. Ada autoimun, kemudian ada gagal ginjal atau penyakit berat lainnya. Itu ada. Nanti misalkan adik-adik punya sakit apa dari kecil, ternyata ada vaksinasi di sekolah, itu nanti kita screening. Kalau ada penyakit atau riwayat penyakit yang tidak mengizinkan untuk divaksinasi, nanti dari screeningnya nggak lolos, berarti nggak bisa divaksinasi. Terus selanjutnya itu harus gimana, Dok? Kalau kita nggak divaksin karena kita punya penyakit? Ya, pada prinsipnya kita tetap yang utama itu protokol kesehatan, ya. 5M, 3T, tugasnya kami dari pemerintahan untuk 3T, testing yang sakit-sakit dites, tujuannya untuk memutus rantai penularan, kemudian tracing, dicari siapa aja yang sekitarnya yang terpapar juga agar bisa menekan penularan dengan cara isolasi tersebut. Kemudian ada treatment pengobatan. Kemudian dari tugas semuanya masyarakat adalah 5M, ya 5M, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, mengurangi mobilisasi, bisa mencegah menghindari kerumunan. Nah itu yang tetap utama bagi orang yang tidak bisa divaksin, seperti itu. Meskipun bisa divaksin kan ya kan tetap jaga 5M itu kan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Pada saat dilakukan screening itu nanti akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan gula darah. Bagi mereka yang tidak bisa divaksin atau ditunda pada saat itu, maka disarankan untuk dilakukan pengontrolan kembali. Misalnya gula darahnya tinggi di atas 300, kemudian vaksinnya ditunda terlebih dahulu. Orang seperti ini ya harus dikontrol dulu gula darahnya. Caranya adalah pergi berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas atau ke dokter untuk dikontrol terlebih dahulu agar gula darahnya sesuai di bawah 300 supaya nanti kemudian bisa divaksin. Mau menambahkan juga ya? Jadi selain itu kan ada, misalkan kita sudah melakukan pengobatan, sudah dilakukan pengobatan tekanan darah tinggi, sudah dilakukan pengobatan gula darah, tapi ternyata masih tidak membaik. Nah itu biasanya kita konsulkan ke penyakit dalam untuk mendapat surat dia bisa divaksin atau tidak. Jadi kalau punya penyakit-penyakit kayak penyakit jantung bawaan, punya penyakit hipertensi yang nggak bisa disembuhkan, nah itu nanti pasiennya akan dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Nah nanti dari dokter penyakit dalam itu nanti yang memastikan boleh divaksin atau tidak itu. Nanti baru bisa kita vaksin atau tidak. Gitu. Kita konsulkan ke penyakit dalam. Kalau untuk saat ini vaksin diperbolehkan mulai usia 12 tahun. Ya, jadi rata-rata 12 tahun tuh anak SD kelas 6. Tahu SMP kelas 1 ya. Jadi mulai usia 12 tahun itu sudah boleh. Kemudian usia maksimalnya bebas. Maksudnya ya bisa sampai usia berapa saja. Nah, kalau untuk KTP sama kartu ya, kalau KTP kan bisanya usia 17 tahun ya. Kalau anak usia kurang dari itu kan ada kartu anak itu yang warna merah, itu bisa dibawa. Selain itu bisa menyertakan kakak atau kartu keluarga. Iya, itu kan ada namanya kalian, namanya adik-adik sama nama keluarganya. Ya, nah itu bisa dibawa, sertakan. Berarti dari umur 12 ya? Dari umur 12 sudah boleh. Saya juga mau menukilkan perkataan Pak Jokowi kemarin. Semoga Allah menjaga beliau. Pesan Presiden Jokowi soal sekolah tatap muka harus sudah divaksin dan jangan lepas masker di kelas. Tadi dijawab sejak usia 12 tahun. Harapannya dengan akselerasi dari vaksinasi ini tatap muka segera dilaksanakan, terutama mulai dari teman-teman adik-adik SMP kan mulai 12 tahun ya. 12 tahun, SMP, SMA nanti dilakukan, segera dilaksanakan. Dari awal memang kita sering mendapatkan hoax atau berita yang tidak benar. Mulai dari awal COVID,
yang COVID ginilah, gitulah, gitulah. Iya. Yang tersebar itu memang lebih banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya informasinya. Setelah itu, setelah ada COVID, ada vaksinasi. Awal dulu kita pakai Sinovac. Sinovac. Sekarang masih tetap. Tapi di awal penggunaan Sinovac, hoax-nya menyerang Sinovac. Langsung ke Sinovac. Oke. Kemudian kita dapat lagi vaksin AstraZeneca. Sekarang menyerang vaksinasi AstraZeneca. Tapi dari informasi-informasi itu kita harus bisa menyaring dari sumber mana. Kita sudah di zaman terbuka kayak gini, sudah ada Halo Dokter mungkin ya, ada Halo Dok. Nah itu informasinya mungkin bisa dipertanggungjawabkan dibanding dengan kuliah 5 menit di WA yang penulisnya kita nggak tahu siapa, yang nyebarin juga awalnya siapa kita nggak tahu. Pastinya aman. Dari mana kita bilang aman? Amannya dari ilmu pengetahuan, dari penelitian-penelitian, dari jurnal-jurnal, dan kita dibungkus oleh SOP. Ya, yang dari Kementerian Kesehatan. Iya. Yang ini boleh divaksin, yang ini nggak boleh divaksin, sakit ini boleh divaksin, sakit itu nggak boleh divaksin. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak jujur gimana dok? Nah itu yang harus kembali ke diri kita masing-masing. Harus jujur, karena apa? Di proses screening sendiri memang ada identifikasi. Ada yang kalau dari pemeriksaan kesehatan itu ada yang namanya anamnesa, yaitu tanya jawab. Yang kedua pemeriksaan fisik. Tanya jawab ini menentukan sekali. Kita berpikir kemana, sakitnya apa, maunya diobatin apa, nanti jangka panjangnya bagaimana, itu pengaruh sekali. Dikonfirmasi dengan pemeriksaan kita setelah dilakukan. Orang yang bilang nggak punya darah tinggi, kita cek 140 loh kok punya gitu loh. Jadi pemeriksaan itu sangat menentukan. Tapi kita sebagai petugas yang men-screening pasien yang mau divaksin itu tertancap sekali apa yang dikatakan. Kita hukum asalnya percaya. Apa yang dikatakan kita percaya dulu. Misalkan sakit apa, nggak punya sakit apa, kita akan percaya dulu. Baru dikonfirmasi dengan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Jadi penting sekali saya kira untuk berkata jujur saat ditanya punya sakit apa, seperti itu untuk keamanan kita bersama. Jadi seperti itu, pemerintahan kita sudah berusaha keras untuk mencari vaksin untuk melindungi segenap warga kita semuanya seperti itu ya. Jadi sudah menjadi bagian dari kita juga bersama dengan pemerintah dengan hal yang baik untuk taat agar wabah ini segera diangkat. Seperti itu. Saya guru produktif TKJ SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Saya guru produktif multimedia SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Semangat anak-anakku, mari kita vaksin semua. Saya guru produktif Tata Kecantikan SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin, siap melaksanakan belajar tatap muka. Kami guru produktif TKRU SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kami guru produktif TBSM SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Kami guru normatif adaptif SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. SMK bisa. Saya tenaga keamanan SMK Negeri 7 Jember sudah divaksin dan siap melaksanakan kegiatan belajar tatap muka.